Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini mau sedikit sharing tentang beasiswa Monbu Kagakusho atau yang biasa dikenal dengan Max. Jadi kebetulan memang saya dulu penerima Max ya. Jadi mau sedikit sharing, sebenarnya teman-teman memang bisa langsung buka aja ya, langsung search di Google Kedutaan Jepang Max, dan di halaman pertama langsung muncul informasi beasiswa Monbu Kagakusho. Teman-teman bisa klik dan di sini bisa kelihatan ya informasi lengkap, dan beasiswanya memang ada macam-macam. Ada yang untuk S2 dan S2-nya ini ada dua jenis ya. Ada yang G2G. G2G itu kepanjangannya government to government. Artinya apa? Jadi memang itu beasiswa S2 yang seleksinya langsung dari pemerintah Jepang gitu. Biasanya diseleksi sama kedutaan Jepang sendiri. Sedangkan kalau research student U2U itu berarti artinya university to university. Bedanya apa sama G2G? Jadi kalau U2U itu biasanya itu sudah keterima ya, misalnya udah jadi mahasiswa di sebuah universitas di Indonesia, dan universitas yang di Indonesia itu punya kerjasama gitu sama universitas yang di Jepang. Contohnya aja misalnya ITB kerjasama sama Universitas Tokyo gitu, contoh aja sih. Ini bukan dari based on real research ya. Nah, kalau mereka punya hubungan kerjasama itu bisa tuh ke Jepang, masuk ke Universitas Tokyo dan dapat beasiswanya juga gitu. Terus dan ada juga yang untuk S1 undergraduate, ada D3 sama D2. Sisanya yang misalnya khusus belajar bahasa Jepang atau teacher training. Nah, untuk kali ini aku mau sedikit sharing tentang yang D2. Mungkin emang nggak terkenal ya gitu. D2 itu apa sih gitu. Mungkin emang lumayan dikucilkan lah ya, kayak dikucilkan, kadang suka di underestimate gitu, karena orang biasanya nggak kepikiran D2 ngapain sih kayak gitu. Sedangkan aku sendiri sebenarnya tujuan utamanya S1 gitu. Cuma memang waktu itu karena sadar diri aja kalau misalnya aku ikut S1 itu kayak nggak mungkin bisa mungkin bisa sih, cuma berat gitu, saingannya berat. Makanya aku daftar yang D2. Toh nanti ketika udah lulus D2 dan memenuhi syarat, itu bisa tuh lanjut ke S1 dengan beasiswa yang sama tuh. Jadi langsung lanjut ya. Nah, di sini jadi itu memang untuk program ini sebenarnya setahu saya itu tiap tahun pasti ada ya. Untuk jumlahnya sendiri nggak tentu, yang diterima nggak tentu, dalam artian kadang dalam setahun itu bisa banyak, kadang bisa dikit gitu, tergantung apa, walau alam ya. Saya selama ini nggak ada yang tahu sih biasanya. Cuma dulu pernah sih waktu zamanku itu, ketika hubungan Indonesia sama Jepang baik gitu biasanya banyak, tapi ketika hubungannya buruk jadi dikit. Tapi ya walau alam, saya nggak bisa pasti gitu. Nah, program Senshu sendiri, D2 sendiri itu biasanya berupa ada 1 tahun belajar bahasa Jepang dan 2 tahun kuliah gitu. Kuliah D2 gitu kan. Dan untuk seleksinya sendiri sih biasanya 1 tahun sebelum berangkat ya. Misalnya biasanya kan kalau di Jepang itu dimulai April ya untuk tahun ajaran baru, beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan mulai ajaran barunya tuh Juli atau Agustus. Kalau di Jepang itu April gitu, yang bertepatan sama musim semi. Nah, biasanya kalau dulu jadi emang saya tuh keterima Max tahun 2015.
tahun 2015, lulus SMA tahun 2014. Jadi waktu Mei lulus SMA langsung tuh daftar, biasanya langsung dibuka, langsung mendaftar, dan ikuti beberapa seleksi yang insya Allah nanti di sini saya akan jelasin. Nah, baru pengumumannya Desember tahun 2014, habis itu April berangkat kayak gitu. Nah, kalau untuk yang tahun ini kan misalnya saya mau sharing tentang pengalaman 2014 mungkin gak relate ya. Jadi langsung sharing based on website yang up to date aja, tapi mungkin nanti saya akan sisipin sedikit cerita-cerita dari pengalaman saya. Nah, kalau kita lihat ya, ini masa pendaftarannya itu ada dari sekitar Mei, sekitar 2 mingguan gitu. Memang biasanya masa pendaftarannya itu bertepatan dengan kelulusan kelas 3. Karena untuk ikut Max ini wajib memiliki ijazah SMA ya. Jadi kalau misalnya ijazah SMP gitu nggak bisa. Bahkan dulu 2014 itu masih ada UN, ujian negara, ujian nasional. Nah, masih ada UN, bahkan salah satu yang menentukan lulus enggaknya itu selain nilai rapor juga nilai UN gitu. Tapi karena sekarang gak ada UN ya, mungkin nanti kita lihat ujiannya berdasarkan apa gitu. Nah, lalu setelah ada masa pendaftaran, nanti tuh ada tuh seleksi tahap pertama, itu seleksi dokumen yang tadi saya ceritain. Jadi seleksi dokumen yang kalau di zamanku 2014 itu menggunakan nilai rapor sama nilai UN gitu. Terus setelah itu kalau misalnya lolos biasanya tuh banyak tuh yang kesingkir. Jadi kalau nggak salah itu mungkin ada ribuan katanya sih. Katanya ada ribuan yang lolos seleksi dokumen tuh cuma ratusan gitu. Nah, nanti habis itu lolos dokumen nanti masuk tuh ujian tulis gitu. Ujian tulis sendiri itu beda-beda gitu antara D2, D3 sama S1. Kalau D2 itu ujian tulisnya cuma bahasa Inggris sama matematika. Nah, karena pertimbangan itu pula yang akhirnya membuatku memberanikan diri untuk daftar D2 dibanding S1. Kalau S1 itu ujiannya banyak, yang ujian tulisnya ada matematika, bahasa Inggris, terus habis itu kalau misalnya waktu itu kan saya ngambil IT, jadi nanti wajib bisa fisika sama kimia kalau nggak salah, kayak gitu. Nah, setelah emang selisihnya sebentar ya, kayak sekitar 2 mingguan lah ya dari hasil seleksi dokumen sampai akhirnya waktu ujian tulis gitu. Terus kalau udah lulus ujian tulis nanti tahap ketiga itu ada namanya ujian wawancara. Ujian wawancara sendiri dulu diadain di Kedubes Jepang gitu, di MH Tamrin Jakarta. Dan itu menjadi pengalaman yang lumayan menarik sih, karena pertama kali masuk kedutaan Jepang gitu, dimana yang dibolehin masuk waktu itu misalnya ya saya diantar bapak ayah gitu, yang boleh masuk ya cuma peserta doang gitu, yang nganterin kayak orang tua gitu, saudara nggak boleh masuk sama sekali, benar-benar dikawal ketat. Ya nanti kalau misalnya teman-teman berhasil masuk ke ujian wawancara akan ngerasain lah gitu. Nah setelah itu nanti ada hasil ujian. Nah kenapa kok, mungkin teman-teman heran ya, kenapa kok hasil ujian wawancara sama final dari Max itu kok selisihnya kok lumayan lama gitu, ada beberapa hampir setengah tahun gitu. Karena memang Max ini sebenarnya tuh beasiswa internasional ya. Jadi nggak cuma untuk orang Indonesia doang, tapi memang untuk semua negara gitu. Lebih tepatnya negara-negara yang bekerja sama Jepang gitu. Jadi memang nanti kalau misalnya teman-teman udah keterima Max, itu nanti di sana di Jepangnya itu akan bertemu dengan sesama penerima beasiswa Max tapi dari negara lain. Tuh kayak misalnya ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, Thailand, Vietnam, dan lain-lain.
gitu. Jadi memang seleksinya ini setelah lulus yang seleksi di Indonesia, itu nanti teman-teman juga akan diseleksi dari berbagai macam orang di seluruh negara yang mengikuti Max. Nah, akhirnya setelah pengumuman final, nanti teman-teman akan diminta untuk ngurus visa. Sebenarnya simpel sih, karena memang kita langsung diurus sama pemerintah Jepang, kita cukup ngirim paspor aja dan beberapa dokumen, nanti sisanya akan diurus, visanya akan diurus sama mereka. Jadi enaknya ya, menurut saya enaknya kita jadi penerima beasiswa Max itu privilege-nya itu kerasa gitu, karena kita langsung dari pemerintah gitu. Beda mungkin kalau swasta ya. Swasta mungkin oke sih, misalnya ada beasiswa namanya Mitsubishi itu, beasiswanya memang lebih gede tapi proses seleksinya lebih ketat. Tapi mungkin teman-teman pasti ngerasa lah ya perbedaan privilege. Oh, ini dari pemerintah loh gitu. Jadi semuanya dimudahkan kayak gitu. Terus akhirnya di awal April tahun berikutnya baru tuh berangkat ke Jepang. Biasanya sih tanggal 1 atau tanggal 2 April. Kalau saya sih emang tanggal segituan. Nah, cuma memang kemarin ketika tahun 2020 itu teman-teman yang keterima Max itu nggak langsung berangkat karena di Jepang itu lagi ditutup gitu. Yang saya dengar sih dari teman-teman saya, adik-adik adik-adik Max angkatan 2020 itu mereka online gitu. Jadi kuliahnya online sampai mungkin sekitar setengah tahun kalau nggak salah sekitar September gitu baru dibolehin buat berangkat ke Jepang, itu pun dengan pengawalan yang sangat-sangat ketat gitu. Itu yang saya dengar ya. Nah, untuk fasilitasnya ada apa sih gitu? Pastinya kuliah semua itu ditanggung sepenuhnya sama pemerintah gitu. Jadi memang teman-teman nggak perlu mikirin biaya kuliah sama sekali gitu. Semuanya ditanggung. Nah, terus juga ada tunjangan hidup. Tunjangan hidup itu kayak uang saku ya. Uang saku bulanan yang kurang lebih 117.000 per bulan. Ini bisa naik bisa turun. Kayak misalnya dulu kan saya tinggal dapat yang di Tokyo itu 120.000 per bulan kan. Menurutku sih kenapa kok lebih dan padahal kalau ketika saya pindah ya kan S1-nya saya di Gunma, itu kayak agak desa gitu sih dibanding Tokyo. Itu dapatnya 117.000 per bulan. Kenapa kok ada perbedaan gitu ya? Ya menurut saya sih juga karena biaya hidup ya, Tokyo itu kan pastinya lebih tinggi dibanding di Gunma kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan di situ. Terus juga ada tiket pesawat pulang pergi Indonesia Jepang gratis gitu. Cuma ini dalam tanda kurung ya, cuma ketika pertama kali berangkat sama yang terakhir pulang. Jadi ketika misalnya teman-teman lagi liburan ya, lagi kuliah, lagi liburan, terus habis itu mau pulang, nggak bisa gitu pakai tiket dari pemerintah. Emang harus nabung sendiri, harus beli tiket sendiri. Jadi emang ini khusus untuk ketika pertama kali ke Jepang sama ketika udah lulus kuliah dan saatnya pulang kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya cerita tentang privilege bebas biaya pengurusan visa pelajar. Nah, visa pelajarnya ini benar-benar dimudahkan banget sih. Kayak cuma disuruh ngirim paspor, terus sisanya udah diproses. Intinya kita tinggal ngambil paspor kita, udah ada visanya aja gitu. Dan karena kita visa pelajar, itu kita bisa bolak-balik kayak keluar masuk Jepang gitu loh. Gitu. Jadi nggak ribet lah gitu untuk ngurus visanya atau memperpanjangnya pun nggak perlu diinterview macam-macam gitu, karena kita udah pasti visa pelajar dan visa pelajarnya yang nanggung, maksudnya beasiswanya juga yang nanggung dari pemerintah Jepang lagi gitu. Dan juga yang sangat penting adalah tanpa ikatan dinas, jadi teman-teman nggak wajib buat kerja di Jepang atau mengabdi dulu di Indonesia, bebas nanti biasanya mau habis lulus mau lanjut di Jepang apa mau pulang
itu bener, atau mau lanjut ke negara lain itu bener-bener bebas gitu. Terus lulusan, nah ini jadi memang ini boleh semuanya ya yang tingkat SMA, SMK dan wajib lulusan gitu. Jadi SMA, SMK, MA dan semua jurusan. Jadi emang nggak ngelihat sih. Yang penting emang punya ijazah lulus SMA sederajat. Nah yang perlu diperhatikan adalah usia maksimalnya nih. Usia maksimal 24 tahun. Jadi ketika berangkat itu teman-teman harus kurang dari 24 tahun. Makanya misalnya nih dulu teman saya tuh bahkan ada yang udah lulus S1, tapi karena dia lulus S1-nya usianya masih muda, jadi mungkin lulus S1 sekitar usianya 22 tahun kayak gitu. Nah, karena masih pengen ke Jepang, ya udah lanjut aja gitu D2 di Jepang. Atau usianya juga masih memenuhi syarat kayak gitu. Jadi untuk D2 ini nanti biasanya kuliahnya itu usianya tuh bener-bener beragam sih. Dari yang paling muda itu misalnya kayak lulus SMA di Jepang itu kan usianya 17 tahun. Sampai yang mungkin tak terbatas, paling tua itu bisa 30 lebih gitu. Itu emang ya positif negatifnya pro kontranya kuliah D2 gitu di Jepang. Usianya bakal beraneka ragam. Beda kalau misalnya teman-teman kuliah ngambil yang program D3 sama atau S1. Karena kalau D3 sama S1 itu biasanya teman-temannya ya seumuran, bahkan bisa dibilang kadang teman-teman yang paling tua. Kenapa? Karena di Jepang itu kuliah itu mulainya biasanya usianya 18 tahun. Terus anggap aja teman-teman lulus SMA 18, terus berangkat ke Jepang 19 ya. Ya selisih 1 tahun sih. Jadi gak begitu ngaruh, tapi ya intinya gitu lah ya. Terus ini nilai pengetahuan semester 4 dan 5 minimal 80 untuk masing-masing mata pelajaran. Matematika wajib dan B bahasa Inggris wajib. Oke. Jadi ini kayaknya penilaian baru ya, karena sekarang sudah nggak ada UN. Untuk nilai matematika untuk nilai matematika wajib dan Inggris wajib itu rata-ratanya minimal harus 80. Kayak gitu. Atau minimal jadi untuk semua pelajaran minimal 80 dan dengan ditandai matematika dan Inggris itu sangat-sangat wajib kayak gitu. Nah, tapi ada kayak istilahnya ada kayak keringanan jika kalau teman-teman ada yang nilainya kurang, itu bisa tuh nambahin dengan JLPTN 4 atau JTEST atau NATES atau EJU gitu, bebas. Nah ini apa sih gitu? Ini sebenarnya adalah ujian-ujian bahasa Jepang yang bisa teman-teman ambil di Indonesia gitu. Mungkin yang paling terkenal adalah JLPT ya, itu emang udah dari zaman 1980-an, udah zaman dulu, dimana levelnya tuh ada level paling rendah, paling mudah, level paling dasar N5 sampai level paling tinggi N1. Sedangkan N4 sendiri ini kayak masih dasar tapi tengah-tengah lah ya, antara masih dasar tapi mau mendekati ke intermediate gitu. Nah, JLPT sendiri ini diadainnya cuma 2 kali setahun gitu. Dan ada nilai minimal biar bisa lulus. Itu antara ya mudah-mudah gampang gitu, gampang-gampang susah. Sorry, mudah-mudah gampang itu gampang-gampang susah. Karena saya sendiri dulu ketika daftar D2 meskipun nilainya itu insya Allah memenuhi syarat sih kayak gitu. Dari sisi nilai UN atau nilai rapor, tapi biar
aku bisa kayak biar menambah kemungkinan biar bisa keterima, aku nambahin tuh JLPTN 4 kayak gitu. Nambahin JLPTN 4 meskipun sebenarnya untuk jurusanku yaitu jurusan IT itu nggak wajib gitu buat ngelampirin JLPTN 4 karena yang wajib itu biasanya yang ngambil jurusan IPS kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nggak berhasil ngambil JLPTN 4 bisa tuh ngambil JTES atau NATES kayak gitu. JTES sama NATES ini frekuensi nggak diadainnya itu lebih sering gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa ngecek ya di websitenya gitu diadainnya kapan, tapi lebih sering lah dibanding JLPT sama EJU ini juga sama setahun antara sekali atau 2 kali gitu. Nah EJU sendiri ini sebenarnya ujian yang udah lama dan sering dipakai untuk masuk ke universitas di Jepang kayak gitu ya, semacam SAT gitu, SAT atau ACT yang kalau mau ujian mau masuk ke Amerika semacam itu. Nah ini juga ada keringanan juga kalau misalnya pelamar memiliki nilai EJU dari mata pelajaran. Jadi EJU ini mata pelajaran ini gak cuma bahasa Jepang doang. Teman-teman bisa milih mau ngambil yang mana. Mau ngambil bahasa Jepang atau mau ngambil yang fisika atau apa. Dan memang ujiannya itu standarnya standar masuk Universitas Jepang. Cuma bedanya diadain dalam bahasa aku lupa sih apakah bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu. Tapi seingatku ada bahasa Inggrisnya deh. Tapi kalau enggak juga ada bahasa Jepang. Kalau ya emang wajib bahasa Jepang gitu. Terus nah ini ada pengecualian, tapi ya nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Itu siapa aja yang nggak boleh daftar kayak gitu. Karena memang mungkin ini berkaitan sama COVID kali ya. Semenjak ada COVID itu kan Jepang jadi semakin sangat-sangat ketat gitu sih. Kayak gitu. Nah ini ada banyak nih kenapa gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah di sini ada pilihan bidang studi. Jadi kayak jurusan apa sih yang mau diambil nanti ketika kuliah D2 di Jepang itu biasanya memang udah harus ditentuin ketika daftar di bagian dokumen. Jadi ketika seleksi dokumen itu teman-teman udah diminta buat milih mau jurusan apa. Misalnya nih, dulu saya ngambilnya bagian teknologi ya, dan information processing gitu. Nah, tapi selain itu juga ada banyak. Ada wireless communication, electrical electronic, dan lain-lain kayak gitu. Dan selain teknologi juga ada banyak sih, ada yang kayak ilmu gizi, terus habis itu edukasi, bisnis, fashion, dan lain. Dan ya teman-teman bisa cek nanti ya. Tuh. Nah, di sini teman-teman bisa milih 2 subjek dalam satu field studi yang sama. Jadi kayak misalnya pilih teknologi gitu ya. Pilih teknologi nanti bisa ngambil komputer dan information processing dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misalnya pilih bisnis gitu, bisa pilih bisnis dan travel gitu. Kok bisa travel ya? Ini maksudnya bisnis travel ya. Bukan ya bisa jadi sih isinya jalan-jalan dan lain-lain karena kan pasti harus nyari benchmark gitu ya. Tapi ya intinya itulah ya yang saya maksud. Nah, kalau ini tuh bisa juga other fields atau subject kalau misalnya teman-teman punya bayangan pengen ngambil studi yang beda gitu. Contohnya apa? Apa ya? Sebenarnya agak jarang sih itu buat yang lain gitu. Rata-rata teman-teman yang saya tahu tuh yang keterima mereka memang berdasarkan studi itu. Tapi ada sih kayak misalnya bahasa Jepang gitu. Ada tuh yang ngambil jurusan bahasa Jepang. Dan kalau misalnya kenapa kok dia pingin mempelajari itu dengan dijelaskan dengan kuat,
itu bisa juga keterima kayak gitu, meskipun jurusannya itu sebenarnya nggak masuk ke dalam apa ke dalam ini gitu. Nah terus, ini ada pendaftaran. Kalau pendaftaran Jepang itu lumayan ketat ya, lumayan ketat seleksinya, terutama masalah waktu kayak gitu, masalah kelengkapan dokumen dan masalah waktu. Jadi benar-benar teman-teman aku sarankan teman-teman benar-benar memperhatikan itu sih. Jangan sampai ada satupun yang kelewatan kayak gitu. Dan kalau misalnya ada pun ya worst case gak keterima dan daftar lagi tahun depan, karena kalau misalnya masih muda sih teman-teman bisa mendaftar sampai sekitar 4 kali ya. Misalnya anggap aja lulus bisa daftar pertama kali 18 sampai 24 ya, sekitar 4 kali. Karena kemarin temanku juga ada sih yang dia baru keterima setelah daftar 3 kali gitu. Bener-bener ya usianya memang udah 22 tahun apa ya waktu itu. Udah mepet-mepet sama batas maksimal. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya gitu, dan tetap nggak ada keajaiban itu ada kok, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Terus ini untuk masalah tata cara registrasi online-nya teman-teman bisa baca gitu ya, baca sendiri. Nah ini untuk tahap penyeleksian yang lebih detail gitu, kayak dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhin kayak gitu, dan pastikan ya setiap poin-poin yang ditulis di sini itu dipenuhi gitu. Jadi jangan sampai misalnya ukurannya nggak sesuai sama ini, atau latarnya itu nggak sesuai sama kayak gini kayak gitu. Itu karena itu benar-benar akan mempengaruhi nilai. Kecerobohan sedikit aja itu bisa membuat teman-teman nggak lolos seleksi dokumen. Nah di sini ada jadi ada beberapa itu yang memang wajib dibuat dengan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kayak misalnya surat rekomendasi, terus habis itu nilai rapor dan lain-lain, ijazah juga. Nah terus pertanyaannya apakah harus harus translator resmi gitu yang mahal gitu? Enggak sama sekali enggak. Jadi teman-teman bisa translate sendiri gitu. Tapi ya jangan pakai bahasa Inggris asal-asalan ya. Atau misalnya minta tolong sama temen yang bahasa Inggrisnya lumayan jago gitu. Jadi memang pastiin bahasa Inggrisnya sesuai yang kaidah gitu, sesuai konteks yang dimiliki, karena karena memang nggak harus ada syarat kayak harus wajib yang kayak orang yang formal. Oke. Nah gitu ya, jadi yang penting boleh ditranslate sendiri kalau teman-teman merasa bahasa Inggrisnya bagus, atau minta tolong sama teman yang bahasa Inggrisnya jago gitu. Jadi memang nggak harus sama translator profesional yang harus bayar mahal gitu. Yang paling penting sih ini ya, dilegalisasi dan dicap bahasa oleh sekolah kayak gitu. Nah ini juga mungkin terlihat sepele ya, tapi orang Jepang itu ketika bikin SOP itu benar-benar detail karena emang harus ditaati banget gitu. Jadi jangan sampai kayak ini apa sih, kayak cuma masalah sepele gitu, tapi bagi orang Jepang itu bukan, itu masalah yang bisa membuat hidup lanjut tidaknya, lolos tidaknya proses dokumen ini gitu. Nah ini nih, lengkapi seluruh dokumen yang dipublikasikan sesuai dokumen tidak sesuai instruksi tidak akan diproses. Nah ini nih sangat-sangat penting, paling penting. Oke. Nah selanjutnya nanti ada ujian tulis sendiri ini tempatnya bisa di beberapa tempat gitu, bisa pilih. Jadi diadakan serentak di Jakarta, Surabaya, Medan, di Pansar sama Makassar.
Ini biasanya itu milih ya. Jadi kalau nggak salah dulu ketika ujian dokumen itu ditanyain kalau misalnya lolos ke ujian tulis pilih yang mana. Kalau nggak salah ya, aku lupa sih, atau misalnya dipilihin. Cuma karena rumahku waktu itu di Pati atau Semarang, ya karena SMA aku di Semarang, jadi aku waktu itu ujian tulisnya di Surabaya, di Universitas Erlangga atau apa gitu, lupa. Biasanya memang ujiannya tuh diadainnya itu di instansi-instansi pendidikan kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa nih cek apa untuk ujian tulis dan kunci jawabannya. Wah, ada ya gitu. Nah ini saranku sih untuk bisa lulus ujian tulis ini benar-benar ini dikerjain sampai benar-benar mateng gitu lah, sampai benar-benar teman-teman tuh hafal di luar kepala. Kenapa? Karena sistem pendidikan Jepang itu mirip-mirip sama kayak Indonesia, dimana kalau teman-teman latihan ujiannya yang lama ya, kayak misalnya yang ujian 2 tahun atau 3 tahun 4 tahun yang lalu itu kalau sering dikerjain aja, misalnya 5 tahun terakhir apa 10 tahun terakhir kayak gitu sering dikerjain, nanti kemungkinan besar bisa lulus ujian tulisnya, karena biasanya pertanyaannya itu mirip-mirip, cuma ngubah angka doang. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa ngerjain ujian tulisnya, insya Allah akan lebih mudah ngerjain yang besok kayak gitu. Terus terakhir ujian wawancara. Nah, akan untuk mengikuti ujian wawancara di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta kayak gitu. Nah, terakhir secondary screening ya. Ini yang seperti saya jelasin, di tahap setelah lulus ujian wawancara itu nanti teman-teman akan bersaing dengan berkas peserta dari negara lain pada tahap ini. Yang akhirnya yang lolos dari secondary screening ini, nanti pengumuman finalnya akan diumumkan di Januari 2023. Sebenarnya ini nggak harus Januari ya, kadang bisa cepat bisa lambat gitu. Dulu aku udah tahu infonya itu sekitar November Desember udah tahu kalau lolos gitu. Itu pun gara-gara dapat bocoran dari kakak kelas yang emang udah keterima beasiswanya tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi begitu sih sedikit sharing pengalaman tentang ujian Monbusho kali ini. Ya mungkin memang masih belum lengkap dan masih tahap awal, tapi ya harap dimaklumi. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada komen atau saran kritik, boleh tolong diucapkan dengan kata yang baik gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.